Saya itu nggak pakai doktrin gereja manapun ya Kak. Ya sudah, Saya memakai Alkitab. kalau ada Bukannya tidak kita pakai doktrin, kalau ada tidak pakai Udah doktrin, ini semuanya itu sama dulu. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Masuk ke tema, jangan ikuti Kristen-Kristen ongol-ongol yang naik, yang kayak tadi. Silakan. sebentar ya. Ketuhanan, Yesus hamba Tuhan atau Tuhan. Yesus itu adalah Tuhan, tapi di saat dia Allah itu kan Esa. Nanti aku mau jelaskan dulu. Ya, silakan. Ayat-ayat. Silakan. Ya. Tadi udah persiapkan. Nah, sejak awal itu Allah menegaskan bahwa tidak ada yang lain di sampingnya, yaitu Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, ini adalah dasar, kalau konsep bagi kita ya, bagi agama Kristen yang saya percayai ya kan. Terus Yesaya 44 ayat 6, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian, tidak ada Allah selain daripadaku. Yesaya 9 ayat 5, nubuat tentang kelahiran Yesus menyebutkan bahwa anak yang lahir itu akan dinamai penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Di sini Yesus disebut sebagai Bapa yang kekal. Lalu di dalam perjanjian baru Allah menjadi manusia ya kan. Menekankan bahwa Allah yang roh itu mengambil rupa manusia. Di dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia. Terus di dalam Yohanes 10 ayat 30, Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 14 ayat 9, ketika Filipus meminta Yesus menunjukkan Bapa, Yesus menjawab, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Kolose 2 ayat 9. Sebab dalam dialah Yesus berdiam secara jasmania, seluruh kepenuhan keilahian. Artinya, seluruh zat Allah ada di dalam tubuh Yesus. Lalu 1 Timotius 3 ayat 16. Dan sesungguhnya, agunglah misteri bakti kita. Dia Allah yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Terus di dalam kitab Wahyu, sang raja yang Esa di tahta. Di akhir zaman, Yohanes tidak melihat 3 tahta, melainkan 1 tahta dengan 1 pribadi di atasnya. Wahyu 1 ayat 8, Yesus berfirman, akulah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Terus Wahyu 4 ayat 2. Yohanes melihat ke surga. Dan di surga terpasang sebuah tahta. Dan di tahta itu duduk seorang, bukan 2 atau 3. Nah, Wahyu 2 ayat 3-4. Menyebutkan tentang tahta Allah dan tahta anak domba. Tetapi ayat selanjutnya mengatakan ada hamba-hambanya akan beribadah kepadanya dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi. Ya, kata ganti yang digunakan itu adalah tunggal, jadi hanya satu, yaitu Allah kita itu Yesus Kristus, pencipta langit dan bumi. Karena dia sudah menyatakan dirinya itu. Jadi bagi penganut kami ya Kristen, nama Yesus itu adalah nama keselamatan yang diberikan kepada Allah yang Esa. Jadi Bapa adalah Allah dalam aspek pencipta dan roh.
Anak adalah Allah yang menyatakan diri dalam daging untuk menebus dosa. Roh Kudus adalah Allah yang bekerja di dalam hati manusia. Semua itu adalah satu pribadi yang sama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, ya itu sudah seperti itu. Jadi satu pribadi. Jadi kita itu menyembah Allah yang esa. Iya. Itu semua Kalau ada di Alkitab. Jadi bukan dari kita sendiri. Iya, jadi ajaran Kristen ini cocok untuk anak TK berarti ya. Karena kalau orang berakal tidak akan pernah bisa menerima itu. Bagaimana mungkin Tuhan pencipta langit dan bumi diajarkan dengan pola seperti itu? Nggak mungkin. Sekarang gini, ada satu dalil di dalam kitabnya orang Yahudi, Yesaya 43, nomor 10. Engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Lalu, apakah iya? Dia melanggar pernyataannya dengan setelah itu ternyata membentuk dirinya menjadi manusia. Dia nggak membentuk dirinya, tapi dia itu bereinkarnasi gitu, Pak. Dia kan dibentuk berarti, yang tadinya tidak berbentuk manusia, dibentuk menjadi manusia. Kan gitu. Dia yang tadinya bukan manusia menjadi manusia, ya, kan dibentuk. Ini masalahnya kan kita kan percaya dalam Alkitab ya. Jadi kalau masalah itu kan sejak awal itu Allah yang menyatakan ia akan datang sendiri untuk menyelamatkan umatnya gitu. Dan namanya akan menjadi satu-satunya fokus gitu. Jadi kita tuh fokusnya seperti itu. Jadi itu ada semuanya di dalam Alkitab gitu. Janji-janji Allah itu gitu. Kejadian 4 ayat 10 itu nubuat tentang datangnya Raja Damai yang Mesias gitu kan. Dan keturunan Yehuda. Terus Yesaya 7 ayat 14, Mesias yang akan lahir disebut sebagai Immanuel, Allah yang penyerta kita, dan ia adalah Allah yang perkasa serta Bapa yang kekal. Terus Zakaria 14 ayat 9, sebuah nubuat kunci. Maka Tuhan akan menjadi raja di atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Seperti itu kan, itu adalah nubuatan para nabi ya kan Kak. Maksudnya itu sudah janji Allah itu sendiri, makanya digenapinya. Mengapa mengapa Tuhan Yesus ya pakai nama Tuhan Yesus adalah perintah Yesus itu ada di Matius 28 ayat 19. Seperti itu nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nama Bapa adalah Yesus itu sendiri, ya kan. Nama Anak itu adalah Yesus itu sendiri. Nama Roh Kudus itu adalah Yesus sendiri. Itu semuanya ada di dalam Yohanes 5 ayat 43, Matius 1 ayat 21, Yohanes 14 ayat 26. Roh itu diutus dalam namaku. Nah, Yesus kan Allah itu kan bilang seperti itu. Iya. Jadi oleh karena itu ketika para rasul membaptis mereka juga, mereka kan bukan pakai nama Bapa, Putra dan Roh Kudus ya kan, tapi mereka memakai nama Tuhan Yesus Kristus. Para rasul, para murid-murid Yesus gitu. Iya. Kebanyakan. Saya hanya mengingat ucapan Yesus kepada murid-muridnya menghadapi saudari saya nih, karena sudah sangat kental ajaran Paulus ya. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa Yesus berpesan kepada muridnya agar waspada kepada penyesat yang datang memakai namanya, dan namanya ini dipakai untuk menyesatkan banyak orang. Yesus memakai namanya sendiri di tengah-tengah kaumnya untuk mengajak kaumnya menyembahnya kepada Elohim. Dan tidak pernah Yesus mengajarkan apa yang menjadi konsep yang ada ini ajarkan malam ini.
Yesus tidak pernah mengajarkan, Yesus tidak pernah mendakwakan materi-materi ini kepada murid-muridnya selama dia bersama dengan muridnya. Tetapi malam ini tergenapi apa yang dikatakan oleh Yesus, penyesat itu akan datang memakai namaku. Nah, kenapa saya mengatakan bahwa saudari ini sebagai penyesat? Karena saudara menggiring yang mendengarkan pernyataan saudari ini untuk menyembah kepada anak orang, hamba Allah, dengan memakai dalil-dalil yang tidak tervalidasi oleh Yesus itu sendiri. Artinya bahwa doktrinnya sangat kental. Gini, kita tuh nggak menyuruh orang menyembah ya. Soalnya kan maksudnya nggak lagi menyuruh gitu. Tapi kan aku mengebacakan bagaimana iman kita gitu terhadap Yesus. Iya, tapi kan itu perintah. Beritakan Ya lebih kan, baik pada gini, seluruh makhluk kan gitu. kita kan beritakan sesuai dengan Alkitab, Kak. Nggak sesuai Iya, dengan apa yang aku bilang gitu. Itu semua tertulis di Alkitab kan. Bukannya Iya, perkataan tapi saya kan. Tapi apakah Maksudnya- Yesus memberikan validasi Bible Anda? Maksudnya? Apakah Yesus mengenal Bible atau kalimat-kalimat atau surat-surat yang Anda bacakan barusan? Atau itu hanyalah doktrin dari orang-orang yang datang setelah Yesus untuk menggenapi penyesat-penyesat yang memakai nama Yesus untuk menyesatkan dan membinasakan manusia? Nah kalau itu aku Kan harus ada penyesatnya yang memakai nama Yesus. yang memakai nama Yesus itu gini loh ya Kak. Maksudnya penyesat itu dia itu enggak bisa menegur dosa gitu loh. Di semamanya dia tuh mengajar atau kayak hanya apa namanya sebagai itu, tapi dia tidak mengajarkan tentang kebenaran gitu, tentang dosa, tentang apa gitu, pelanggaran di dalam dosa. Kebenaran itu satu. Apa itu? Yesus itu rasul, utusan Tuhan. Di luar itu penyesatan. Coba tanya saudara kita, Bang Robin Perdede. Halo Bang, semangat malam Bang. Halo, Bang Robin. Halo saudaraku Juma, yang saya hormati ya, selamat Iya. malam. Ada apa? Malam Bang, malam. Abang mendengarkan apa yang dibacakan oleh saudari kita barusan? Benar-benar saya baca. Jadi Iya. itu semua hanya dongeng saudaraku ya. Saudaraku Harmoni itu hanya dongeng. Kenapa saya katakan dongeng? Ada dalil yang menguatkan itu. Jadi itu kalau itu benar-benar daripada Bapa, tulisan itu pastinya Yesus sendiri yang menulis. Nah, makanya saya katakan, di manakah Injil yang asli? Injil yang asli udah nggak ada lagi 2000 tahun yang lalu. Siapa Injil yang asli? Ya Yesus sendiri. Ya, Nah, itu Injil baru yang asli. Bukan yang ditulis Setuju. oleh murid-muridnya. Pun itu pro dan kontra. Contohnya begini, bahwa dikatakan bahwa Tuhan bersama manusia itu tidak pernah diimani dalam kekristenan. Ceritanya seperti apa? Jadi ayat-ayat yang mengenakan diambil, yang nggak mengenakan nggak diambil, nggak diimanin. Sementara iman itu percaya kepada yang tidak terlihat. Kalau kita lari kepada kebenaran firman, di mana dalilnya? Ibrani 11 ayat 1, berbahagialah bagi kamu yang tidak pernah melihat melainkan percaya. Nah, siapa yang mengimani? Justru saudara kita Muslim. Percaya kepada Maha Pencipta tanpa melihat. Nah, itu yang benar. Karena konsep ketuhanan begini. Tuhan itu sudah ada sebelum langit dan bumi ini ada. Jangan sesudah ada langit dan bumi baru ada Tuhan. Itu Tuhan penyesat namanya. Jadi kita dikasih kepercayaan, dikasih keyakinan semua bagi umat manusia. Tuhan itu sudah ada sebelum langit dan bumi ini ada. Bahkan beserta isinya, termasuk kita ini, manusia-manusia. Bagi iman saya sebagai Kristen sejati, saya pasti mengimani Tuhan itu tetap ada, sekalipun tidak ada langit dan bumi ini. Nah, itu iman. Jangan sesudah ada langit dan bumi kita buat ada Tuhan. Nah, itu Tuhan penyesat namanya. Tuhan tandingan.
Maka dalam firman Tuhan, jangan ada ilah lain padamu. Kalau saudara kita mesti mengatakan, La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Maha Pencipta. Tidak bisa disebutkan dengan apapun. Tidak bisa diukur oleh pencipta. Kita bisa perlu cinta. Kita bisa ukur Tuhan. Bahkan dunia ini juga tidak sanggup menerima Tuhan untuk datang ke dunia ini. Mas Yesus, dunia tidak sanggup. Nah, begitu saudara, secara akal sehat ya. Makanya kita belajar untuk mengimani firman Tuhan dengan baik. Dengan apa? Dengan kemahakuasaannya yang maha kuasa. Kita harus mengimani tanpa terlihat. Maka itu diajar dalam kekristenan itu. Percaya dalam yang tidak terlihat. Menyembah dalam yang tidak terlihat di mana. Nah ini jangan lupakan. Yohanes 4 ayat 23. Menyembahlah dalam roh karena roh yang pernah terlihat. Jadi percaya juga kepada yang tidak terlihat. Jangan dikatakan banyak yang tidak terlihat. Iblis juga tidak terlihat. Jangan ke situ larinya sekarang. Intinya Tuhan itu tidak pernah bisa terlihat. Di mana dalilnya? 1 Yohanes 4 ayat 23. Bahkan orang yang tidak percaya bahwa Yesus adalah manusia, itu bukan ruh daripada Maha Pencipta. Di mana dalilnya? 1 Yohanes 4 ayat 2 sampai 3. Jadi harus kita singkirkan, jangan kita pakai Tuhan setelah dari langit dan bumi ini, jangan. Itu penyesat namanya. Nah ini yang banyak terjadi sekarang. Seperti katakan saudara-saudara dari Jukma. Ya, itu adalah ulah-ulah manusia-manusia yang pertama. Sebenarnya seperti itu, makanya kemarin Injil yang asli, Yesus ya Injil yang asli. Makanya kenapa Yesus tidak pernah menulis satu ayat pun, nanti baca dalam 2 Korintus ayat 3. Jadi firman Tuhan itu bukan yang ditulis dengan tinta, baik dengan kertas. Mohon maaf. Firman Tuhan itu adalah tubuh kita. Makanya Yesus kenapa nggak mau menulis? Kenapa murid-muridnya malah menulis? Saya nggak mengatakan sesuatu. Tulis yang punya cerita yang dengan banyak ayat, 13 ayat. Itu yang mau disampaikan kepada manusia supaya apa? Dipelintir kebenaran itu. Hati-hati saudara. Jadi kebenaran itu kita harus memiliki iman. Tuhan sudah ada ceritanya. Iya, gimana lanjut? Kan kakak tadi bilang firman Tuhan itu adalah tubuh kita kan? Wah. Begini kak, iya memang kan ya tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Tapi bagaimana kita bisa mendapatkan mengetahui sesuatu itu kudus atau enggak gitu? Kalau kita tidak mempunyai Alkitab gitu, kitab suci yang harus kita pelajarin gitu. Sedangkan di sini kan kita mempelajari Injil, mempelajari kitab suci yang kita pelajarin gitu. Seperti itu. Ya benar memang kakak bilang gitu. Itu tidak boleh ditulis dengan tinta manusia, tapi itu harus tertulis di dalam hati kita. Firman-firman yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita itu harus sudah tertanam di dalam hati kita. Itu segala sesuatu yang baik, yang benar, yang kudus, yang mulia, yang suci, yang sedap didengar, itu yang harus tertanam di dalam hidup kita. Dan juga bagaimana kita bisa mengetahui bahwa seumpamanya kita berbuat dosa atau tidak berbuat dosa, kalau tidak ada yang memberitakan firman itu, seperti kayak Paulus ya mengajarkan kita. Paulus itu mengajarkan kita itu untuk tidak hidup di dalam daging gitu loh. Jadi seperti ini di dalam daging itu kan seperti kayak perbuatan dosa ya, kayak berzina apa segala macam, itu kita tidak boleh melakukannya lagi. Nah terus dia juga mengajarkan kita untuk hidup di dalam buah-buah roh ya kan, seperti kasih, sukacita, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Seperti itu kak. Iya, saya paham. Jadi kalau kita nggak membaca firman, dari mana kita dapat ilmunya? Oke, nah disinilah kita banyak terjebak. Kita banyak terjebak di sini. Jadi dapat ilmunya itu, ya ilmu yang tertulis itu sebelum ada kan. Ilmu apa yang ada? Ilmu yang tidak tertulis. Itu makanya diajarkan. Nanti dibaca ada 2 Korintus 3 ayat ketiga tadi ya. 1 Yohanes 4 ayat yang ke 1 Yohanes 4 ayat yang ke-12. Nanti boleh dibaca. Jadi kenapa itu kita diajarkan? Dari mana kita tahu? Ya karena kita hidup. Coba kalau saudara nggak tahu, nggak hidup. Contohnya seperti ini, yang tertulis itu karena benda mati itu. Dia nggak bisa hidup kalau nggak hidup oleh manusia. Kok dilakukan oleh manusia?
Jadi mari firman itu yang dilakukan itu dengan buah. Jadi buah itu yang dimaksud adalah perilaku kita. Setiap hari, setiap detik. Contoh, ketika kita menghina Kalau orang murid-murid lain, Yesus tidak menuliskan itu, bagaimana kita bisa tahu? kan Yesus kan nggak pernah berdasarkan yang tertulis. Coba saya mau tanya, ketika Yesus mengetahui Sekarang jadi yang tertulis, Al-Quran ditulis enggak? gimana? Karena itu kan diucapkan dari Maha Kuasa dan Ada bukunya enggak, Kak? gimana? Ada bukunya enggak Al-Quran? Ada awalnya kan tidak ada bukunya itu Al-Quran. Nah, makanya sama juga. Pertamanya hanya diucapkan oleh Tuhan Yesus, lalu muridnya juga. Ya sama seperti itu loh. Harusnya bisa memahami. Jangan mengandalkan yang tertulis. Andalkanlah yang tidak tertulis supaya iman kita suci. Jadi kalau kita mengandalkan yang tertulis nanti kita jadi sombong. Kita jadi apa? Jadi namanya tertutup. Itu di mana dalilnya ada. Jadi banyak orang mengandalkan manusia. Begini Kak. Maksudnya kakak mungkin jangan cuma hanya menghafalkan aja, tapi melakukan gitu Pak. Jadi kita itu selalu punya Ya, tapi dilakukan. Makanya iman tanpa perbuatan mati. Ya, Jadi roh tanpa tubuh juga mati. iya. Roh juga tanpa tubuh nggak berarti. Selamat pagi, Mas. Jadi itu tuh dari Iya, iya betul. Yang kakak maksud tuh ngerti. Jadi seluruh kehidupan kita itu harus kepenuhan Allah gitu kan. Firman itu ada di dalam. firman kuasa maka kalau mirim 7 ayat yang ke-7 diberkatilah orang yang mengandalkan yang maha kuasa. Iya. Baik dalam tutur katamu, baik dalam hatimu terutama, baik dalam telingamu. Ini semua alatnya, alat daripada apa? Dari ruh tadi. Karena yang menggerakkan ini adalah ruh. Kalau tanpa ruh ini nggak bisa berfungsi, nggak bisa hidup. Baik pendengaran, baik otak kita, pemikiran kita. Jadi roh semua sumbernya. Arti yang namanya roh, kehidupan. Kehidupan itu adalah bagian dari para pencipta. Itu tidak akan pernah banyak, ruh itu tidak pernah terlihat. Bahkan ruh itu tidak akan pernah bisa mati. Baik di dalam neraka maupun di surga. Makanya yang jadi pilihan itu hidup di dalam neraka. Neraka jahanam namanya. Itu hidup. Yang namanya ruh. Daging mati. Kembali ke dunia ini. Ruh pernah mati. Yang jadi pertanyaan, tinggal di mana dia? Kekal di mana dia? Di neraka apa di surga atau di akhirat itu? Jadi ada pilihan kepada kita. Jadi selagi kita masih sempat di dunia ini, dikasih kesempatan hidup, kita pergunakan ruh kita melalui alat-alatnya, termasuk mulut kita, mata kita, hidung kita, telinga kita, pendengaran kita, kaki kita melangkah, tangan kita berbuat. Apakah di jalan yang maha kuasa? Boleh nanya nggak, Robin? Ya silakan. Pak Robin menyembah Yesus atau menyembah Bapa, Pak Robin? Saya menyembah Bapa. Oke, satu pemahaman kita, Pak. Amin, amin. Terima kasih saudara. Oh, berartinya Bapak pamunitarian juga, Pak Robin? Gimana Pak? Berartinya Bapak pamunitarian juga, Pak? Enggak, saya nggak pakai pakai denom. Itu nggak percaya. Iya, maksudnya kalau pamunitarian ini kan tidak mengakui Yesus Tuhan, Pak. Apa, tapi masih juga ada kekeliruan dalam surah roh itu. Saya nggak pakai itu. Saya lebih baik denom. Gini ya, Ya, gimana Pak? hanya menyampaikan yang ada di dalam Alkitab, ya kan. Jadi seperti itu Pak. Iya. Bagaimana sebenarnya itu nama Bapa itu adalah Tuhan Yesus Kristus, gitu kan? Karena sudah dinyatakan, siap tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, yaitu kamu sudah lama bersamaku, tapi kenapa kamu tidak bisa melihat? Tapi kenapa kamu tidak melihat aku? Kan itu berarti Yesus itu menyatakan itu kepada murid-muridnya, bukan kepada orang-orang ahli Taurat atau apa ya. Kalau kepada ahli Taurat kan dia menyatakan diri adalah utusan ya kan. Sedangkan sama utusannya dia nggak mau percaya, apalagi dia katakan seperti itu gitu. Sekarang dia yang menciptakan saudaraku harmoni dengan semua umat manusia yang ada di dunia ini sama nggak? Ya firman. Sama kayak yang itu. Sama kayak menciptakan kamu dengan semua umat manusia di dunia ini sama enggak? Iya sama.
Jadi kenapa ada Tuhan berbeda? Kamu bilang Tuhan berbeda kan, kita mempunyai keyakinan, Tuhan manusia, Tuhan yang keyakinan kita yang berbeda, bukannya Tuhan yang berbeda. Kita mempunyai kitab suci itu beda-beda kan? Ya itu Saya mau kan tanya, Tuhan yang tidak kelihatan. kenapa? Tuhan yang kelihatan dengan Tuhan yang tidak kelihatan beda nggak? Tuhan yang kelihatan sekarang pun Yesus mana kelihatan nggak? Karena waktu dia menampakkan diri kepada sekarang gini, dia menampakkan diri kepada Paulus pun dia berupa cahaya dalam kemuliaannya dia gitu. Tapi nanti kalau dia datang lagi sebagai anak manusia itu kan dia sebagai hakim kan. Bagi orang yang nggak percaya sama dia itu akan Terus nanti ada sempat yang ke-12. Satu orang pun tidak akan pernah menyebut Allah. Seorang pun tidak akan pernah. Jadi kita bantai ini. Sementara. cara gini aja Pak Kak. Coba. Gak usah inilah. Kakak baptisan dalam nama siapa? Kalau saya baptisan nama Bapak. Bapak itu namanya siapa? Ya namanya apa? Namanya apa? Terus carikan di ayat di Alkitab Diberitahu baptis murid-murid Yesus membaptis dalam nama Bapa. sekarang. Coba carikan satu aja. Nama Bapak. Sebentar Bang Robin. Yesus membaptis apa? Murid-murid Yesus membaptisnya dalam nama siapa? Nama Bapak itu Yod He Wawe Kak. Itu dalam tulisan Nah, Ibrani. sekarang saya tanya di dalam Alkitab, murid-murid Yesus itu membaptis dalam nama siapa? Cari. Ada yang nama Bapak? Ya Kalau nama ada, Bapak. Sekarang gini aja, gak usah cari-cari. Kau pernah melihat Tuhan? Nggak boleh dong, kalian harus pakai Alkitab. Iya. Sekarang mungkin kau pernah melihat Tuhan nggak? Bang Robin. Sebentar. Kau pernah melihat Tuhan nggak? Oh, silakan. Kakak tahu nggak doa apa yang diajarkan Yesus? Sekarang gini, kalau kalian nggak percaya, sobek aja Alkitabnya yang Enggak. Dikatakan Yesus apa Kak? Bapa kami yang di surga dikuduskanlah namamu. Berartinya nama pribadi Allah itu Bapa itu ada. Jadi nama Allah Ibrani, nama Allah itu ada. berarti kalian nggak Sesuai- percaya murid-murid Yesus dong. Percaya Ya, Kak. kenapa nggak melakukan murid Yesus? Kami sudah melakukan, yang nggak melakukan itu kaum Tritunggal. Lakukan. Coba kalian baca lagi. Lakukan itu Tritunggal. Coba kalian baca lagi. Karena Dalam dia- nama siapa karena- Petrus membaptis? Oke, berikan Dalam saya nama siapa satu. murid-murid Yesus membaptis orang? Oke, kakak pahamnya apa supaya aku tahu memakai datanya. Nggak Kakak perlu paham paham. Tritunggal JO Sama atau saya apa? nih. Tadi, ya. Jadi Mbak ini sekarang udah mulai Karena itu Alkitab. naik solarnya. Oke. Sekarang saya mau tanya. Saudara sudah pernah melihat Tuhan belum? Itu Tuhan nggak bisa dilihat Kak Harmoni. 1 Timotius 6 ayat 16. Allah itu seperti cahaya. Hanya orang kudus saja yang bisa melihat Tuhan. Tapi kau percaya Tuhan? Sucilah engkau, apa? Orang yang suci aja yang bisa melihat Tuhan. Kuduslah engkau, karena aku kudus. Sekarang gini, kalau dalam baptisan aja masih salah, bagaimana bisa mau Bisa diterima diterima manusia. Itu intinya. Kenapa? Kalau gitu kalian ngapain baptis? Nggak perlu diikutin itu. Buatan manusia nggak perlu diikutin. Biarlah dibatis oleh roh. Susah amat. Gitu aja kok repot. Sekarang mau tanya. Makanya kalau kita belum pernah melihat Tuhan, tapi percaya ini yang bagus. Aku kasih tahu ya. Nggak boleh dikasih tahu manusia. Ya. Manusia sama manusia nggak boleh itu. Kita itu adalah bagaimana kita masuk ini, mematikan segala Iya. keinginan daging lalu hidup baru dan hidup kudus bersama Bersama Tuhan. harmoni. Kau itu tidak akan bisa hidup kalau tidak ada laki-laki. Kau diambil dari laki-laki. Itu aja kuncinya. Jangan kita lebih mengajari laki-laki. Itu ada dalilnya. Jangan pernah kau ajari laki-laki sahabat. Aku nggak ngajarin, ini kan wrong Iya, kau kan sebenarnya. dikasih pengetahuan dari laki-laki kau gak mau terima. Coba dari tadi aku dengar gak mau terima. Kau malah membangkang. Apakah itu karena daripada Bapak? Tidak. Kau boleh baik mendengar sebagai wanita itu harus tunduk. Maka dia cahaya istri. Memang gini Kak,
Kita hanya tunduk kepada Tuhan. Enggak. Lihat, itu kan dikatakan dalam Ya, ayat sama 9. ya, aku salah satu ya, betul. Dengar dulu, makanya baca. Ayatnya ada Kak, sebentar Bang Robin. Yesus itu Dari mana? istri. Ayatnya ada Kak Harmoni, ayatnya ada di 1 Korintus itu. Tapi Iya. Kepala dari tahu, Kak. laki-laki, kepala dari Sebenarnya- perempuan adalah laki-laki. Sebenarnya Kepala itu laki-laki masalah adalah karena egoisme. Kalau sekarang ini masalahnya gini kan, kita kan lagi Enggak ada masalah kok. Iya, masalahnya sekarang kan kamu kita kan meyakini lagi nggak Yesus membicarakan sama Tuhan? firman Kak. Iya, Yang kamu firman percaya yang harus nggak Yesus disampaikan, adalah- kebenaran yang harus disampaikan. Aku bilang, kakak baptis dalam nama siapa? Aku nanya. Terus di dalam Alkitab itu apakah ada Masa udah murid jawab Yesus tadi. membaptis dalam nama Bapa? Cuma itu aja. Kamu nggak percaya. Sekarang coba Bang Zuma Sekarang suruh bagaimana cari. lagi? Kayak Kak Juma cari. Adakah dalam nama Bapak? Nggak ada kan? Kenapa nggak ada? Dalam nama Bapak, dua Bapak ini kan yang ada. Ada. Oh nggak ada dua Bapak kami. Ada. Tapi murid Yesus melakukannya mau dibaptis dalam nama siapa Kak? Itu untuk apa? Benar. Untuk menerima kuasa Roh Aku Kudus. tanya, mana lebih 100% benar perkataan Yesus atau perkataan muridnya? Jawab dulu. Semuanya benar karena Jangan penggenapan. ada murid Yesus. Anda kan Yesus sendiri. Ya, berarti kakak bukan Kristen. Nah, jangan bilang gitu. Nah Nah, ini ini. kalau tidak pemahaman, nggak Kalau kakak mempertemukan berarti Yesus. nggak Kristen, ya Kristen. sudah gitu kan berarti kita imannya berbeda itu aja loh. Sebentar Bang Robin. Kakak mengukur tolak ukurnya Yesus itu Allah kayak mana Kak Harmoni? Aduh tadi aku udah jelasin loh dari Iya, sebentar. Aku belum menyimak. Kakak membuat sebagai tolak ukur Yesus itu sebagai benar itu bagaimana? Jangan jelasin. Iya, kayak mana coba? Secara poinnya aja Kak. calon istri ini. Kalau yang saya dengar, kalau saya pelajari Alkitab ya, Alkitab memberikan kisi-kisi kepada kita bagaimana kita menilai bahwa Allah yang benar atau tidak. Salah satunya contoh ya, 1 Timotius 6 ayat 16 dikatakan bahwa Allah itu adalah roh. Sebentar Bang Robin. Bahwa Allah itu adalah roh yang tidak terampiri dan Allah itu adalah Dia yang tidak takluk terhadap maut. Jadi kita ambil poinnya. Sebentar. Jangan suara. Ada 2 poin dikatakan di dalam Alkitab. Allah itu kekal tidak bisa mati dan Allah itu tidak bisa dilihat manusia. Kita bandingkan dengan Yesus. Dalam 3 masa Yesus pernah mati tidak? Kalau kita sebagai orang kita, Itu ada dalilnya kok. Ya. iya Dalam 3 masa Yesus itu pernah mati tidak? Jangan terlalu keras tadi. dia di kayu salib kan? Oke, berartinya dalam poin pertama Yesus bukan Allah. Poin yang kedua dikatakan dalam 1 Timotius 6 ayat 16. Sebentar. Karena Dalam konteks konteks 1 Timotius 6 ayat 16, dia adalah cahaya yang terang yang tidak terampiri. Manusia tidak bisa melihat dia. Kita ambil poinnya. Aku tanya, apakah Yesus pernah dilihat oleh manusia dalam 3 masa? Dia belum sampai ke sana itu bang. Jangan ya. Makanya kita harus kasih dasar-dasar. Oke, jadi supaya saya jelaskan ya. Ya. Dalam Alkitab itu sudah dikatakan bahwa Yesus itu bukan Allah. Karena Allah menurut Alkitab, dia bukan manusia. Dan Allah menurut dari Alkitab, dia adalah roh yang tidak terampiri dan dia kekal tidak bisa mati. Benar. Kita buat kesimpulannya ini, Yesus bukan Allah. Yang benar menurut dari Alkitab, 1 Korintus 8 ayat 6, Allah yang benar hanya Bapa. Amin. Haleluya. Iya. Itu yang benar Kak Harmoni. Dalam pengajaran Yesus pun, Yesus selalu mengajarkan dia punya Allah. Bagaimana pula Anda menuhankan Yesus sedangkan Yesus menuhankan Bapa? Memang produk makan. Makanya di dalam kayak Alkitab sama omongan dari Sebentar, Yesus itu berarti kan bukan sebentar. Kristen. Makanya dalam Alkitab dikatakan
Kasihilah Allah Tuhanmu dengan segenap hatimu dan akal budimu. Kita disuruh Allah itu untuk berpikir, Kak. Kalau sesuatu pemahaman yang dia tidak masuk ke dalam logika, untuk apa kita terima? Ya, halo Bang Damai. Bang Damai, selamat malam. Dari Kristen juga ini. Selamat malam. Ya, malam Bang. Dari agama Kristen. Halo Pak Dede. Shalom, shalom. Saudara. Halo Pak Dede. Kalau kita baca ini ya 1 Korintus 6. Namun bagi kita hanya satu. Hanya siapa itu Bang Allah menurut dari Kita 1 Korintus? itu merujuk kepada Ibrani 2, bukan ayat satunya. Kita di situ merujuk kepada manusia, Bang. Kita manusia, menurut dari Rasul Paulus, kita hanya ada satu Allah yaitu Bapa. Cantik. Itu benar. Kalau kita gabungkan dengan konsep kata Tuhan kepada Yesus, berarti ada 2 Allah, ada 2 Tuhan. Berartinya kita nggak monoteisme lagi, udah politisme. Dengar dulu Bapakku, dengar dulu. Iya. Di situ kan tertulis namun bagi kita hanya dalam kita dan kalau kita di situ itu kan banyak orang. Iya. Kita di situ merujuk Ibrani 1 ayat 2. Oke, Ibrani 1 ayat 2 apa ayatnya? Apa ayatnya? Ya. Coba baca-baca dulu. Iya, bacalah. Karena Abang yang mengeluarkan ayat. Iya, saya cuma satu aplikasi. Keluar saya bisa kedengar. Oke, dalam statement Abang Mau nih, coba baca. apa dikatakan? Bang, izinnya Bang Juma supaya aku dulu ya debat sama Boleh. Bang Juma izinnya Bang. Boleh. Supaya gue kasih paham dulu orang-orang nyembah manusia ini Bang Juma. Lanjut. Manusia ini Bang. Menyembah manusia, menyembah Allah. Oke, lanjut. Oh, mantap harmoni. Jangan sampai menyembah manusia lagi. Bagus. Oke, lanjut selamat datang. Pak Dede. Pak Dede. Ya, ada apa? Pak Dede. Coba baca. Saya salut sama Mbak Harmoni ya. Saya ikuti dari tadi dia memberikan sanggahan-sanggahan yang bagus itu. Dan pada akhirnya si Bang Suma aja bingung bagaimana menyesatkan si otak cara berpikirnya Harmoni ini yang kuat dalam iman. Ya, Dan yang tim para dede yang agak konslet. Pengajaran dari mana? Agak konslet ya. Ini Petrus. Yang mengatakan diri Kristen tetapi dalam pemahaman yang bodoh gitu ya. Oke, sebentar ya. Apa arti Kristen Saya Petrus? sama Harmoni. Apa arti Kristen Petrus? Hebat kamu. Ya, apa arti Kristen Petrus? Langsung aja pusing gitu. Ya, apa arti Tahu lagi Kristen caranya Petrus? untuk Jangan kan Kristen apa Petrus? kebenaran dan pembenaran. Gini saudara Petrus, untuk apa saya berbicara? Kalau Yesus aja Dinda Harmoni bantah, apalagi saya. Apalagi saya benar. Tuhan dia bantah. Tuhan dia bantah. Yesus dia bantah. Dua oknum dia bantah. Tuhannya Yahudi dia bantah. Yesus Nabi Yahudi dibantah. Bagaimana saya tidak dibantahnya? Ya, saya. Jadi saya orang sudah tidak pakai akal, udah pakai doktrin, angkat tangan saya bos. Ini kayak saya itu nggak pakai Gitu. doktrin gereja manapun ya kan. Ya sudah. Saya Kalau memakai ada, Alkitab. kalau ada Bukannya tidak pakai doktrin, kalau ada tidak pakai doktrin, Udah ini ya, semuanya itu yang sabar saya dulu. katakan itu Alkitab Kak, bukan Sabar. doktrin gereja atau Sabar dulu. Kalau tidak pakai doktrin dari Bible, Yesus itu ingin dikenal sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Jawab dulu.
Dia itu adalah sebagai utusan. Saya tidak tanya dia itu siapa, saya tanya Yesus mau dikenal sebagai Tuhan atau sebagai utusan Yesus Tuhan? sebagai utusan kan. Tapi Nah, dia itu. ini yang menyatakan nama Allah itu adalah Yesus. Udah jelas itu. Yesus mau dikenal sebagai utusan Tuhan. Lalu siapa kita ini yang bukan bagi siapa-siapa justru murid-murid Yesus, mengajarkan dia adalah Tuhan. Coba. Kalau saya katakan itu bagi sebagai murid Tuhan. Yesus dia mengenal siapa Yesus itu sesungguhnya. Nah, menurut Karena Yesus, memang sebentar, Bang Zuma. banyak yang dipanggil tapi sedikit yang, lagi, sedikit lagi. Menurut Yesus, banyak. menurut Yesus, murid-muridnya mengenal Yesus sebagai apa? Menurut Yesus, Menurut Sebenarnya aku yang Yesus lawannya sebagai bagi- nabi, guru, Aku yang nah, lawannya. itu bisa, itu Oke, pintar. salah. ya, karena Yesus Oke, sebentar saya yang nanggapi. sebelum Silakan, Oke. silakan. Bang Juma, coba buka Matius 16 ayat 16. Iya, Tolong ya Bang silakan, Juma. silakan Ini baca. pengakuan Ini dari saudara, murid saudara Yesus ya. Petrus. Baca. Iya. Di situ Petrus mengakui Yesus sebagai Tuhan atau sebagai apa? Baca saudara Mari kita Petrus. buktikan. Silakan. Saya tidak pegang Alkitab. Matius 16 ayat 16. Itu sama dengan Yohanes 17:8 juga. Iya. Engkau adalah Mesias. Tuhan. Lagi tidak pegang Alkitab, Bang Suma. Saya bisa tunjukkan mau dari murid Yesus manapun, murid Yesus mengakui Yesus Mesias bukan Tuhan. Betul sekali, betul. Jadi Mau dari Kalau- Dari Yohanes bisa saya buktikan. Yohanes 20 ayat 30. Mau dari mana? seperti Saya bisa juga buktikan 3 masa Yesus punya Allah. Sebelum Yesus menjadi manusia, setelah Yesus menjadi manusia, dan setelah Yesus naik ke surga, saya bisa buktikan dia punya Allah. bagaimana kau mau menjelaskan Yohanes 3 ayat 16 kalau dia punya Allah karena dia katakan pelajaran hidup. Iya, dia jalan Bagaimana benar. jawabannya? Diberikan Allah Bapa karena dia sudah menjadi Mesias bagi manusia. Betul. Di situ lah letak kesesatan abang. Lah kesesatannya di mana? Yohanes 20 ayat 30 mengatakan Yesus Jadi itu saya sebagai kembali Mesias kepada, bukan Allah. Apa yang Bang Suma katakan tadi. Jangan menghakimi. Kita baca Alkitab Bagus ya, yang bukan Bang Suma bukan katakan. opini. Kita bicarakan Tadi Alkitab kepada bukan harmoni opini. itu bagus Bang Suma. Kita Tuhan bicarakan Yesus itu Alkitab dikenal bukan opini. Tuhan atau Tuhan. Kalianlah memfitnah Yesus. Yesus adalah Tuhan. Padahal Yesus sendiri pengakuannya dia hanya utusan Allah. Penyesat kalau yang mengaku Yesus Tuhan. Ya, Antikristus. ya dari mana? Yang mengaku Yesus Tuhan itu Kristus. Ini Bang Robin. Ya, penyesat. Iya, penyesat. Robin, kalau kamu memegang Alkitab, artinya berpegang pada Alkitab, tentu kita berpegang pada keseluruhan Alkitab dong. Oke. Itu baru konferensi. Kita bahas tentang konsep ketuhanan ya. Kita bahas tentang konsep ketuhanan. Jangan lari ya. Maka kita itu picik, ya begitu. Iya, kita bahas tentang konsep ketuhanan. Jangan lari ya. Jadi saya kembali dengan apa yang Bang Suma. Iya, kita bahas konsep ketuhanan. Saya. Bang Suma bertanya kepada Harmoni ya, apakah Tuhan Yesus itu diutus atau dia Tuhan? Dijawab oleh Harmoni. Itu picik namanya, itu picik namanya kau Petrus. Kau udah menghakimi dari tadi. Kamu sudah perasaan benar. Perasaan benar yang kau ajarkan gak benar. Saya pun gak ada yang benar. Kau udah kau bisa menghakimi, mengatakan orang sesat. Tuhan belum datang menghakimi. Udah mendahului Jangan. ini. Dan kejang-kejang Bang. Kejang-kejang. Minoral. Waktu itu di sini. Karena sesuaimu. Kok bisa Bang Parde, orang lain ini Bang Parde. Ini kan rohnya Bang Suma. Rohnya Bang Suma. Saya lebih sedang untuk berbicara tentang apa yang Yesus. di sini. Jangan di sini. 10 tahun. Pohon yang kau lakukan itu. Bang Robin, Usah bang bilang aku ada diriku. Ini semua aku. setan. Nah, iya, mau setan kau hakimi aku terima kasih.
Nah, itu ajaran mereka itu. Yang lain dia harmoni aja, dia sopan. Kamu sosok pintar di sini. Gini, saya bilang tadi, saya suka dengan pertanyaan Bang Suma itu keren. Bahkan Sekali. Saya suka mempertanyakan apakah Yesus itu diutus atau Tuhan. Itu keren. saya tahu. Saya menghakimin saya. Ini sepenuh jangan baru oleh kehormatan manusia. Oh ya, biar Tuhan yang kasih hormat sama kamu, Bang. Saya menghakimi kamu. Hormat sama kamu. Seperti itu. Saya lakukan. Nah, makanya kalau belajar baik, Ini ya bunda ini Bang Suma harmoni itu harmoni ini. sangat keren dan itu bagi saya sesuatu yang baru ya Bang Suma. Ya. Pun itu nggak saya itu yang menyesalkan saya. Bagaimana kamu tidak percaya Bang Suma yang tanya setiap ada Bang ini ya? Pertanyaan yang ada. Saya tahu. Mohon maaf. Saya menganggap suatu kebohongan. Ini jika ya, kamu tidak tidak. Saya tanya sekarang sama Abang. Saya tanya sama Abang. Katakan Yesus selamat atau tidak? Memang ini Saya tanya Robin Dede. Yesus tanya selamat atau semuanya menghakimi. Kamu nggak suka dengan orang yang menghakimi. Ayo Bang Perdede jawab. Yesus itu juru selamat atau tidak? Dalam hati itu jadi satu. Jangan kau menghakimi. Kimi. Kau menghakimi. Proses Jawab dulu. dihakimi yang mana Saya buktikan kamu Kristen yang benar atau tidak. kamu tidak itu. Itu juru selamat atau bukan? Cuma beli kau yang satu. Kan baru kau yang teraku. Saya tanya. Kau sejauh-jauh lah. Kamu percaya Yesus juru selamat atau bukan? Sampai kapan? Kamu percaya Yesus juru selamat atau bukan? Saya curiga, maaf ya, saya curiga ngajarnya. Perlu punya prinsipku. Boleh menyampaikan yang benar. Yang dipakainya cukup seperti bunda ini, Bunda Harmoni. Oh, bagus Bunda Harmoni, bagus kan? Iya, begitu dong, santun. Lanjut, Bang Juma. Siap. Boleh saya bicara ya, Saudara Petrus ya, saya tanggapi pertanyaan saudara ya. Apakah Yesus itu juru selamat? Saya katakan bukan. Kaget dengan jawaban saya. Kenapa saya katakan bukan? Kenapa saya katakan bukan? Karena Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Dan Yesus itu terbukti sebagai utusan. Yesaya 63 nomor 9. Bukan duta, bukan utusan. Tetapi aku sendirilah yang menyelamatkan mereka. Aku di sini adalah Tuhannya Yesus. Tuhannya Yesus mengutus Yesus untuk mengarahkan jalan kaum Bani Israel untuk selamat. Mari kita lihat khotbah Petrus 2 nomor 22. Seluruh Israel harus tahu yang kumaksud adalah Yesus dari Nazaret, seorang yang dijadikan sebagai perantara kepada manusia untuk melakukan mujizat tanda-tanda kekuatan yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus Kristus. Itu satu. Lalu bagaimana dengan pernyataan Yesusnya? Yesusnya mengatakan di dalam Yohanes 5 nomor 36. Apa kata dia? Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan, mujizat, tanda-tanda, kekuatan, semua itu aku kerjakan. Dan semua itu, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Yesus bukan juru selamat. Kalau boleh sanggah Bang Suma. Silakan. Pernyataan Bang Suma itu tepat seperti yang Bang Suma tahu. Ya, silakan. Bagaimana cara Yesus menyelamatkan dirinya dari kematian? Kalau dengan cara dia ya, dengan dia bangkit saja sudah. Dia dibangkitkan. Dia dibangkitkan. Terus kalau dia naik ke surga, apakah dia naikkan? Dia dinaikkan juga. Dia dinaikkan. Itu pernyataan Bang Suma. Lah, itu pengakuan di dalam kitab saudara. Lalu Bang Suma, itu sudah jelas bahwa
Di dalam Injil sudah jelas bahwa Yesus itu bangkit. Iya, Bukan dibangkitkan. Dia dibangkitkan. Baca Roma 14 nomor 9. Anda saja yang melantiknya menjadi Tuhan. Yesus itu bukan juru selamat. Yesus itu adalah manusia yang dibekali mukjizat untuk melumpuhkan kesombongan daripada Bani Israel pada saat itu. Makanya dia mengatakan Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Juru selamat kok kayak gitu? Jadi begini Bang Cuma. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Dia cuma jalan menuju Bapa. Dia juru selamat dalam arti kata juru kemudi, juru parkir, juru masak. Bukan dia pemilik masakan, bukan dia pemilik daripada parkiran, bukan. Dia cuma juru parkir, pesuruh, cleaning service, office boy. Iya. Sampai sini paham? Yesus punya majikan, Yang paham. namanya Elohim. Salah. Yang paham itu. Kalau saya pasti paham Pak Petrus, saudara tuh. Dari cari kok satu. Saya tanya sama abang, karena abang yang paham katanya. Yesus juru selamat atau bukan Pak Perdede? Karena seperti yang dikatakan tadi, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari hidup sendiri. Jadi yang menyelamatkan, yang Jawab aja. Elohim. Bisa banyak ini. Bapak yang membuat mujizat semua. Bapak yang menyelamat. Betul. Bapak itu percaya Yesus juru selamat atau bukan? Saya berkatakan yang menjadi juru selamat. Oh, Yesus yang membawa petunjuk. harmoni jelas ya. Dia sebagai jalan. Jadi ini Kalau Anda menganggap Yesus juru selamat, ya, bukan dia sang pemberi selamat. Tuh, Ya, dia yang mengarahkan bagaimana manusia selamat. Caranya bagaimana? benar. Mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan. Itu baru bisa selamat. Kalau Anda mengenal dia Tuhan, berarti Anda musyrik. Anda menduakan Bapa dengan utusannya. Itu Berarti sesat. ada ilah gunamu. Nah, sesat itu. Itu antikristus namanya. Tapi nggak apa-apa saudaraku Petrus, hidup ini kan pilihan. Nah itu kan yang penting saudaraku cuma sudah menjabarkan itu. Sebenarnya kita Kristen ini jujur harusnya berterima kasih kepada saudara kita Muslim. Kalau kita di gereja kan bayar perpuluhan lah, bayar persembahan lah. Iya, Iya, iya. di sini gratis, di mana yang gratis, abang? di sini gratis. Kalau perlu persembahan, ya ke gereja. Kalau di jabatan firman Tuhan harus bayar persembahan loh. Terus komunitas semua jabarkan firman Tuhan. Apa benar yang dijabarkan oleh para hamba Tuhan? Di sini gratis. Di komang-komang ini kalau kita sering pakai komang. Banyak orang sekarang cerdas. Setelah ada ini. Jadi saudara Gini bang, Petrus. jadi yang membaca. saat ini saya tidak sedang merujuk ke semua ayat ya. Mungkin kalau next time saya akan bawakan ya, silakan kita bicara tentang ayat demi ayat ya Bang Sumaya. Tapi hari ini saya lebih memilih untuk kita berbicara apa ya, maksudnya sudahlah menjawab saja dengan apa yang sesuai dengan iman Kristen yang Bang Suma tahu ya. Saya hanya berpesan begini, apa yang Bang Suma tahu, tidak semua Bang Suma tahu di dalam kekristenan. Karena kalau Bang Suma tahu, maka Bang Suma akan tahu bahwa Yesus itu juru selamat, itu intinya. Tapi karena Bang Suma semua, Sekali lagi saya katakan, Yesus ya itulah. itu disebut juru selamat. Juru bang. Sama seperti juru kemudi, juru parkir. Paham ya? Dia yang mengarahkan Bani Israel bagaimana caranya supaya memperoleh keselamatan dari sang sumber. Ya. Itu loh. Dia mengarahkan, kamu harus seperti ini supaya sang sumber memberikan keselamatan kepadamu. Apa yang diajarkan Yesus dengarkan. Apa yang diarahkan Yesus ikuti. Itu yang dimaksud Yesus sebagai juru selamat. Tetapi siapa yang duduk di sebelah kanannya dan kirinya di surga, Yesus tidak bisa tentukan. Hanya Bapa.
Itu kata Yesus. Akan tetapi siapa yang duduk di sebelah kananku, di sebelah kiriku, aku tidak berhak untuk mengatakan itu. Itu adalah hak Bapa, kepada siapa hal itu akan diberikan. Itu ucapan Yesus sendiri. Kok salah? Amin. Berarti Anda menyalahkan Yesus. Siapa yang duduk di kananku dan kiriku, aku tidak punya hak untuk mengatakan itu. Itu hak Bapa, kepada siapa hal itu diberikan. Juru selamat ya sama seperti juru masak. Apa yang dipesankan majikan itu yang dimasak. Makanya dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, kenapa saudara-saudara kami Kristen mendudukkan Yesus itu sebagai Bapa? Karena sebelum Anda menelaah, mengecam, menelaah dan menelan ajaran Kristen, terlebih dahulu mampir dulu di meja orang-orang pagan Roma Yunani sebelum Anda terima ajaran Yesus. Andai saja Yesus langsung ke Anda tidak akan seperti ini. Anda akan mendudukkan Yesus sebagaimana murid Yesus mendudukkan Yesus. Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada muridku. Muridku telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Murid-murid Yesus percaya kalau Yesus itu adalah utusan Tuhan. Selesai. Kata siapa? Kata Yesus, bukan kata saya. Itu. Bukan kata saya. Tapi kenapa sekarang berubah menjadi Tuhan? Sehakikat dengan Tuhan. Reinkarnasi Tuhan, teofani Tuhan. Kenapa? Karena sebelum ke Indonesia, ajaran Yesus mampir dulu, digodok, dipretelin, mengalami evolusi, koreksi, revisi daripada ajaran pagan Roma Yunani. Maka setelah keluar dari meja sana, lahirlah apa yang disebut agama politeisme. Mendudukkan utusan Tuhan sebagai Tuhan itu sendiri. Itulah kalian. Coba, hidup kekal menurut Yesus. Oke, saudara. Salam damai sejahtera. Menurut Yesus, hidup kekal itu adalah mengenal dia sebagai utusan atau sebagai pengutus. Menurut Yesus. Sebagai utusan. Nah, udah selesai berarti. Terus kenapa Anda Tuhan kan? Sekarang begini. Anda menjawab, Anda membantah. Saya rujuk satu ayat ya Bang Sumaya, bicara tentang Yesus itu Tuhan atau bukan. Silakan. Ya. Ada Petrus. Lukas 2 ayat 11. Waduh, itu sudah tidak disifati Tuhan. Lahir dia. Pencipta dan bumi tidak pernah dilahirkan ciptaan. Amin. Amin. Anda perbaiki dulu. Pada hari ini telah lahir. Satu, Anda sudah gagal jadi manusia kalau Anda menuhankan yang lahir. Oke? Kedua, juru selamat. Tadi saya sudah jelaskan, juru selamat. Gimana juru selamat sama seperti juru masak. Kristus yang diurapi. Sang Bapa tidak pernah diurapi. Pahami itu? Tuan di kota Daud. Di kota Daud itu banyak tuan. Daud, Salomo, siapa lagi? Musa. Itu Tuhan semua itu. Bukan cuma Yesus. Jadi pahami bahwa pada hari ini telah lahir juru selamat, orang yang diurapi, Tuhan di kota Daud. Tak ada masalah. Anda yang bermasalah. Silakan saudara, salam damai sejahtera. Silakan Bang. Lanjut Bang, lanjut. Begini kawanku, ketika kita berbicara atau orang tua kita berbicara begini, hormat pada orang tua ya anak yang orang tua yang inti yang dimaksud siapa? Gimana? Coba orang tua kita berbicara kepada anaknya, hormat pada orang tua ya anak ya. Iya, Orang tua yang dimaksud siapa? orang tua yang dimaksud adalah ayah dan ibu. Gini loh, aku pun menasihatin anakmu dan mengatakan hormat pada orang tua ya nak. Iya, Orang tua yang Anda maksud siapa? ya orang saya sendiri.
Saya meminta anak saya untuk hormat kepada saya dan ibunya. Nah, di situ juga Yesus juga begitu. Kenapa Yesus? Iya, Yesus juga begitu berbicara. Apa Yang katanya? ada ayatnya gini, hai bangsa-bangsa Israel, Tuhan kita itu Sebagai teladan bagi umat manusia gitu. Nah, sebagai teladan, adakah dia meneladankan dirinya untuk dituhankan? Iya kan harus menuhankan kepada Allah pencipta langit dan bumi. Nah, memang itu yang Kan Bapak kan dia bilang kan. menodai ajaran itu dengan mengatakan Bapa adalah Yesus itu sendiri yang turun bersandiwara sebagai manusia. Ya karena kan di dalam bukan bersih. di dalam Sandiwara dong. enggak senior itu kan memang ada ayatnya Kak. Tadi sudah saya sebutkan. Ayat lagi nggak bisa kalau cuman ayat karena banyak Ya, di dalam. itu bagi umat Kristen. Ya sudah, Cuma- gunakan logika Ya sehat kan? saat ini. Kesaksian dari Lukas 2 ayat 11 yang Bang Suma jelaskan itu sudah satu bukti bahwa membuktikan bahwa Yesus itu juru selamat. Itu sebuah pernyataan, dan selanjutnya ada lagi ayat rujukan di Yohanes 4 ayat 42. Dia berkata begini, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan tahu bahwa dia benar-benar juru selamat dunia. Oke, Itu pernyataan. oke. Sebagai Pernyataan juru orang selamat, pada saat itu, saya lebih percaya Bang Suma yang memberikan kesaksian bahwa hari ini Yesus itu bukan juru selamat, atau saya lebih percaya kepada orang-orang yang hidup bersama dengan Yesus yang mengakui dia Yesus juru selamat. Seperti itu. oke. Dengarkan saya, Bung. Kira-kira bagaimana? Dengarkan lebih percaya saya. Siapa kira-kira? Dengarkan saya. Yesus Oke, juru selanjutnya, selamat. Tunggu. Jangan terlalu euforia dengan kekonyolan. Yesus mengatakan juru selamat dengan cara apa dia menyelamatkan? Menuhankan dirinya atau memesiaskan dirinya? Dia menjadi juru selamat. Dengan cara apa dia menjadi juru Dia selamat? mengorbankan dirinya. Ini sudah doktrin paganisme penyembah dewa Molok. Anda tahu tidak? Salib itu apa? Salib itu cinta atau benci? Salib salib itu kutub. Ya sudah, kenapa Anda menerima salib? Anda menerima kutub? Ayo. Kenapa Anda menerima kutub? Kenapa Anda nggak menerima cinta? Bukankah Yesus itu cinta kasih? Amin. Justru saya mendapatkan cinta karena Yesus telah mengambil kutub saya. Masalah itu ajaran yang dibolak-balikkan oleh penyesat. Dan itu bukan penyesat, Tunggu. Itulah ketidakmengertian Bang Suma. Itu sederhana itu. ketidaksanggupan Bang Suma mengerti. Sederhana, Saudara Petrus, kita saling mendengar. Sederhana. Siap. Yang menyalib Yesus itu orang yang membenci atau orang yang mencintai Yesus? Orang yang membenci. Orang yang membenci. Berhasil tidak orang yang membenci Yesus ini menyalib Yesus? Hasil. Berarti salib itu adalah keberhasilan oleh kebencian atau cinta? Oleh kebencian. Nah, berarti salib adalah lambang Ya. Salib Pada itu di mana? lambang kebencian. kebencian. Terima kasih. Anda sudah mengakui Lambang salib kebencian. adalah lambang kebencian. Dah, selesai. Anda mau melintir kembali ucapan Anda?